Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah cerita kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Fahri Anggara. Sebuah kisah yang berjudul Teror Pocong Hitam. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah sampai di ujung desa, aku berdiri menatap ke dalam kebun mangga yang menurutku lebih mirip seperti hutan. Anehnya, aku tidak merasakan hawa aneh dari dalam kebun itu. Hanya kegelapan yang menghiasi sejauh mata memandang. Aku menoleh melihat satu-satunya rumah di dekat kebun ini. Rumah milik gadis yang bernama Dinda dan ibunya. Cahaya lampu tempel berbahan bakar minyak menerangi halaman depan rumah itu. Sedangkan bohlam lampu 5 watt berwarna kuning tergantung tepat di depan pintunya. Sekitar beberapa menit aku masih berdiri di depan kebun tersebut, hingga aku memutuskan untuk kembali saja karena memang tidak aku dapati tanda-tanda kemunculan sosok pocong yang meneror warga itu. Baru beberapa jauh aku melangkah, aku terhenti saat aku lihat sosok hitam berbulu dan tinggi yang aku perkirakan hampir 4 meter. Dengan mata merah menyala, melintas beberapa meter di depanku. Hawa sosok itu cukup mengintimidasi hingga membuatku hanya bisa tertegun diam. Sejenak sosok itu menoleh dan menatapku tajam dengan geramannya yang seakan marah. Suaranya berat dan menggema sembari menunjukkan taringnya pada aku. Tiba-tiba tepat di hadapanku, Dewi Anggini berdiri seakan menunjukkan wujudnya pada sosok itu. Sosok hitam bertanduk itu sejenak kembali menggeram, namun kembali melanjutkan langkahnya mengarah ke rimbunan pohon bambu di dekat desa ini, yang entah aku tidak tahu ada apa di balik pohon bambu tersebut. Aku baru bisa menggerakkan badanku saat Dewi Anggini meniup wajahku lalu tersenyum. Apa itu tadi? Tanyaku dengan suara yang masih bergetar. Dia bangsa raksasa, Den, dari ras genderuwo, ujar Dewi Anggini dengan suara lembutnya yang seakan membuat hatiku agak tenang. Apa Aden mau mengikutinya? Tanya Dewi Anggini seakan ingin aku melihat sesuatu. Aku tidak langsung setuju, sejenak berpikir dan menimbang-nimbang ketakutanku. Tapi karena penasaran dengan apa maksud dari ajakan Dewi Anggini itu, aku pun setuju. Dewi Anggini lalu melangkah, atau lebih tepatnya melata terlebih dahulu, disusul olehku di belakangnya. Yang ternyata di tengah-tengah rimbunan pohon bambu itu, ada jalan setapak yang sepertinya biasa dilalui oleh orang. Bulu kuduku kembali meremang saat berjalan di tengah-tengah gelapnya rimbunan pohon bambu yang terasa seperti terowongan itu. Sesekali suara kriet yang dihasilkan oleh batang bambu yang bergesekan membuatku setengah jantungan. Dewi Anggini yang tertawa melihatku terkaget malah membuatku semakin parno. Setelah melewati terowongan bambu itu, aku sekarang berjalan memasuki sebuah kebun mangga lagi, yang memang tidak serimbun kebun mangga yang awal tadi, tapi suasananya tidak jauh berbeda. Aku menghentikan langkah saat Dewi Anggini memintaku untuk berhenti. Sementara dia menghilangkan sosoknya entah kemana, namun kurasa dia berada tidak jauh, karena desisannya yang masih terdengar di pendengaranku. Aku bersembunyi di sebalik pohon saat aku lihat, tidak jauh dari tempatku berdiri, terdapat sebuah rumah panggung yang hanya disinari obor minyak di sekitarnya. Tapi bukan itu yang membuatku menghentikan langkah, melainkan beberapa sosok di sekitar rumah itu yang hanya berdiri diam sembari mengedarkan pandangan ke sekeliling. Seakan mengamati keadaan, sosok tinggi besar hitam yang aku lihat tadi pun juga berdiri di sekitar rumah tersebut. Sosok 2 orang penjaga yang membawa tombak serta perisai dengan pakaian bak kerajaan tempo dulu pun juga ada di sana. Hanya saja aku lihat tubuhnya yang kurus kering dengan mata merah yang juga menyala tajam. Sosok api yang berbentuk wajah yang menyeringai dan bertanduk
terlihat terbang di atas rumah. Hanya terbang mengelilingi. Aku sebenarnya ingin segera mendatangi rumah tersebut karena penasaran. Namun aku ditahan oleh Dewi Anggini. "Jangan, Den, jangan sekarang." Tahan Dewi Anggini saat aku baru saja hendak melangkah. "Kenapa, Dewi? Bukankah lebih baik kita cari tahu siapa pemilik rumah itu? Bisa jadi itu adalah rumah orang yang memerintah pocong hitam yang meneror warga itu." Aku bisa saja mengalihkan pandangan mereka, Den. Tapi aku khawatir karena hawa seseorang dari dalam rumah itu tidak biasa, ucap Dewi Anggini. Aku kembali menatap ke rumah tersebut, berusaha memfokuskan pikiran untuk melihat apa yang dimaksud oleh Dewi Anggini. Benar saja, aku rasakan pancaran aura gelap bercahaya merah yang kuat dari dalam rumah itu. Yang aura itu kurasakan mampu membuat terpaan angin di wajahku tidak aku rasakan. "Ayo kembali, Den," ajak Dewi Anggini terburu-buru. Tanpa bertanya, aku langsung berbalik badan dan berjalan kembali ke desa. Sempat menoleh ke belakang dan melihat seorang pria yang cukup tua berdiri di depan pintu rumah itu dengan tongkat di tangannya. Bapak itu wajahnya mengarah ke tempatku berjalan. Tapi entahlah, apa dia melihatku atau tidak. Buru-buru aku percepat langkahku kembali ke rumah Pak Endang. "Tadi itu siapa?" tanyaku pada Dewi Anggini sembari duduk berselonjoran menstabilkan nafas. "Entahlah, Den, namun sepertinya dia bukan orang biasa," balas suara Dewi Anggini. Aku pun juga berpikir begitu. Apa lebih baik kita selidiki dulu siapa orang itu? "Jangan sekarang, Den. Bertanyalah dulu pada Mbak," jawab Dewi Anggini. Aku mencermati ucapan Dewi Anggini. Ada baiknya juga bertanya dulu pada nenek pasal kejadian ini. Jangan sampai mengambil tindakan yang malah dapat membahayakan hidupku sendiri. Walau ada Dewi Anggini di dekatku, tapi itu tidak bisa menjamin jikalau dia terus bisa melindungiku. Apalagi sosok-sosok yang berada di sekitaran rumah kakek tadi memiliki aura yang cukup kuat. Walau tidak sekuat Dewi Anggini, namun tetap saja apapun bisa saja terjadi. Setelah mataku sudah mulai berat untuk aku buka, aku memutuskan masuk ke dalam kamar untuk beristirahat dan besok akan menelpon bibi guna mengobrol dengan nenek tentang hal ini. Pagi-pagi sekali aku terbangun saat telingaku mendengar suara seorang wanita. Aku mengercapkan mata sembari bangun dari tidurku yang menghasilkan pulau kecil di bantal yang aku tiduri. Suara seorang wanita yang berteriak tepat di depan rumah. Aku berdiri kemudian menyibakkan tirai di jendela kamar tempatku tidur. Sudah lumayan terang ternyata. Kucek jam yang melingkar di pergelangan tanganku. Belum sampai pukul 6 pagi. Setengah malas aku berjalan ke depan rumah, melihat Pak Endang dan Bu Fatima yang sedang membeli kue dari seorang gadis. Ya, itu Dinda. Bu Fatima yang sadar akan kedatanganku segera menyuruhku untuk memilih kue yang dijajakan oleh Dinda. Sempat gadis itu menoleh menatapku, kemudian melempar senyum. Ku balas dengan senyuman kikuk, karena menurutku wajahku yang pastinya masih berantakan sekali. "Ini Mas Fahri, pilih aja kuenya. Kue buatan yang Dinda enak loh," ujar Bu Fatima mempersilahkan. "Iya, Bu," balasku kemudian mengambil beberapa kue yang ada di dalam bakul bambu itu. Beberapa macam kue tradisional yang sebenarnya sudah jarang aku dapati di kampungku. Karena memang sudah tidak ada lagi yang mau menjajakan kue-kue itu. Hanya ada bila ada pesanan saja. Enak," ucapku dengan mulut yang masih mengunyah kue yang aku makan hingga membuatku tersedak. "Pelan-pelan Thomas Fahri," ujar Bu Fatima segera naik ke atas rumah, kemudian membawakanku air minum di tangannya. Sementara gadis itu hanya tertawa kecil melihatku yang seperti orang baru pertama kali memakan kue. Setelah menghabiskan kue yang aku makan, segera aku mengeluarkan selembar uang untuk membayar. "Kebanyakan ini Mas, tidak ada uang pasnya saja kah?" ujar Dinda setelah merogoh kantong plastik tempatnya menyimpan uang. "Tidak apa-apa, ambil saja Dek," balasku sembari tersenyum, berharap dia tidak tersinggung dengan itu. "Makasih banyak Mas, makasih." Kemudian pamit untuk kembali melanjutkan berkeliling desa menjajakan kue jualannya. Aku hanya memperhatikan langkahnya yang semakin menjauh, hingga aku baru teringat lupa menanyakan tentang di mana sebenarnya ibunya. Karena dia memberikan keterangan yang berbeda padaku dan apa yang ditahu oleh warga di sini.
Walau kedengarannya itu tidak sopan karena menyangkut hal pribadi seseorang, namun aku rasa ada yang janggal. Aku lalu duduk di depan rumah bersama Pak Endang sembari menikmati segelas kopi hitam hangat yang dibuatkan oleh Bu Fatimah tadi. Kuperhatikan lukanya pun sudah mengering sepenuhnya dan tinggal menunggu lepas dengan sendirinya. Seseorang tetangga Pak Endang yang rumahnya berada di depan rumah Pak Endang melangkah ke arah kami. Dia seorang ibu parubaya yang entah kenapa menatapku dengan tatapan yang aneh. "Masnya ini yang kemarin malam mengusir pocong di depan rumah saya ya?" Tanyanya mungkin baru memperhatikan wajahku. Aku tidak menjawab, hanya tersenyum tanpa mengiyakan. "Salah orang kali Bu," ujar Pak Endang pada ibu tersebut. Dengan masih bingung dan tampak tidak enak, ibu itu masuk ke dalam rumah. Katanya ingin bertemu dengan Bu Fatimah. Setelah mandi dan sarapan, aku duduk sendiri di balai-balai dekat pohon mangga, lalu mengeluarkan ponsel dari saku celanaku. Untungnya masih ada sinyal di daerah ini, walau tidak terlalu bagus. Ku cari nomor Bibi yang entah apa masih ada atau tidak. Alhamdulillah nomor Bibi masih ada, tersimpan di ponselku. Ku telepon nomornya, lalu tidak lama panggilan tersambung. "Assalamualaikum Bi, ini aku Fahri." "Waalaikumsalam, kamu Tole, ada apa?" tanya Bibi di balik telepon. "Mbak ada Bi, berikan teleponnya dulu, aku mau ngomong." "Kirain kangen sama bibimu ini, ternyata kangennya sama Mbak saja ya," balas Bibi dengan ada males. "Enggak lah Bi, aku juga kangen sama Bibi, kangen sekali," ujarku melontarkan rayuan padanya yang berhasil membuatnya tertawa. Bibi diam sebentar lalu aku dengar berbincang dengan nenek, memberitahukan bahwa aku ingin bicara. "Halo Nek?" "Iya Cak Bagus, ada apa?" tanya nenek di balik telepon dengan suaranya yang lemah namun masih jelas terdengar. "Nek, aku mau ngomong sesuatu Nek," ujarku pada beliau. "Iya Le, tentang pocong hitam itu?" tanya nenek yang membuatku kaget karena dia tahu apa yang sebenarnya ingin aku tanyakan. "Nama desanya apa Le?" tanya nenek kemudian. "Desa Cipto Mulyo Nek," balasku masih dengan perasaan bingung. "Sebentar malam, coba kamu sholat malam, jangan takut atau kaget kalau ada sosok yang menghampirimu ya Le, itu Mbak yang suruh," ucapnya yang laki-laki membuatku semakin bingung. "Maksudnya Nek?" "Sudah, pokoknya dengar saja apa yang Mbak suruh ya Le," balas nenek. HP kemudian beralih kembali ke Bibi dan kami pun masih berbincang beberapa saat, hanya sekedar menanyakan kabar ibu dan bapak, serta curhat tentang kerinduannya padaku, padahal baru kemarin kita bertemu. Setelah telepon tertutup, aku lalu pamit pada Pak Endang dan Bu Fatimah untuk pulang. Mungkin malam Jumat baru akan kesini lagi. Aku pun kembali melanjutkan motor di jalanan desa yang cukup lengang pagi itu. Tidak langsung pulang, memutuskan untuk ke panti dulu, sekalian membawakan mangga yang dipetik oleh Pak Endang kemarin. Baru saja aku memasuki gerbang panti, Baim dan beberapa anak panti di belakangnya langsung menyusul menghampiriku. Kakak, Mbak Ina ulang tahun loh," ujar Baim dengan mata berbinar-binar. "Ah, yang bener Im, kok kemarin-kemarin gak tanya aku sih?" Balasku ikut senang dan bergegas mengikuti Baim menuju salah satu ruangan panti. Sampai di dalam ruangan itu, beberapa anak-anak panti sedang duduk rapi di meja-meja mereka. Sementara terlihat beberapa jajanan pasar tersaji di atas meja itu. Tidak lupa minuman berwarna oranye dengan es batu di dalamnya, mungkin sirup. Aku beralih menatap gadis yang sedang berbahagia itu. Sementara Aina tersenyum melihatku datang, buru-buru aku berjalan ke arahnya. "Wah, ada yang berbahagia nih, maaf ya kadonya ntar nyusul," ujarku tidak sengaja langsung memegang tangan Aina. "Mas, dilihat Umi," bisik Aina langsung melepas genggaman tanganku dan melirik Umi Kulsum yang hanya menggeleng. Maaf Umi, ke bawah suasana," ujarku nyengir sembari menggaruk-garuk kepala yang tidak gatal. Aku pun ikut untuk meramaikan acara ulang tahun Aina. Bukan ulang tahun sih, hanya sekedar melakukan syukuran karena Allah masih memberikan Aina umur panjang. Beberapa saat kemudian aku pamit pada Aina dan Umi untuk pulang. "Semoga apa yang kamu inginkan segera disegerakan ya Dek, dan terbaik untukmu,"
Ujarku pada Aina sebelum aku melajukan motor meninggalkan panti. Amin mas, terima kasih ya. Balasnya tersenyum. Seperti biasa, senyum yang selalu berhasil membuat degup jantungku lebih kencang. Sesampainya di rumah, aku langsung membersihkan badan dan ke ruangan tengah, sekedar menonton TV, menemani Mbok Yem yang terlihat sedang melipat pakaian. Gimana Den? Tanya Mbok padaku. Aku yang mengerti maksud Mbok langsung menjawab. Tadi malam entah kenapa sosok pocong itu nggak muncul Mbok, padahal sudah aku cariin. Alhamdulillah kalau begitu, semoga saja sosok itu berhenti meneror, ucap Mbok Yem yang sepertinya merasakan sedikit kelegaan setelah mendengar penuturanku. Mbok, rumah panggung yang jalannya masuk ke area bambu itu, rumah siapa ya Mbok? Tanyaku ingin tahu. Mbok Yem yang sedari tadi fokus melipat pakaian, kini mengalihkan pandangannya padaku. Itu rumahnya Ki Roib Den, salah satu tetua dan orang pintar di desa Mbok, balas Mbok. Yang dari keterangannya itu makin menambah kuat dugaanku pada seorang bapak yang bernama Ki Roib itu. Kalau memang dia tetua dan orang pintar, kenapa dia tidak berusaha menyembuhkan atau setidaknya melindungi warga desa di situ? Tapi kenapa dia tidak membantu warga desa situ Mbok? Tanyaku mengutarakan kebingunganku. Ki Roib sudah mencobanya Den, sudah juga mengobati warga yang terkena serangan dari sosok pocong itu. Tapi biaya yang dia patok untuk setiap pengobatan sangatlah memberatkan warga. Bahkan sesekali dia meminta upah setengah dari hasil kebun warga desa, jawab Mbok. Dukun laknat, caciku dalam hati mendengar kebenaran cerita tersebut. Ya, dari penglihatanku kemarin, saat melihat rumah yang dikatakan oleh Mbok Yem adalah rumah dari dukun yang bernama Ki Roib. Apa di desa itu tidak ada kiai Mbok atau ustadz? Tanyaku lagi. Dulunya Ki Roib itu seorang ustadz Den, tapi semenjak kematian istri dan anaknya, dia seakan berubah dan membuka praktek perdukunan. Jadinya, pelajaran tentang agama di desa itu menjadi sangat minim, jawab Mbok Yem kemudian. Malam pun tiba. Sekitar jam 1 dini hari, aku melakukan apa yang diperintahkan oleh nenek tadi saat aku menelponnya. Segera aku gelar sajadah dan mematikan lampu kamar, menunaikan sholat sekedar meminta pertolongan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian melanjutkan dengan zikir dan sholawat hingga entah berapa lama aku memejamkan mata. Gumamanku membaca zikir terhenti saat telingaku mendengar suara geraman berat yang terdengar seperti tepat di depanku. Kurasakan juga hawa kuat yang mampu membuat keringatku bercucuran. Geraman itu masih terdengar saat perlahan aku membuka mata. Di dalam cahaya yang temaram karena hanya berasal dari 2 buah lilin, aku lihat sebuah cahaya merah menyala seperti sepasang mata hewan. Sesekali berkedip menatapku tajam. Semakin aku perhatikan, semakin jelas apa yang berdiri di depanku. Sosok macan berwarna putih dengan corak hitam di seluruh tubuhnya. Bukan hanya satu. 2 ekor macan putih, yang satunya berdiri, sedangkan yang satu merebahkan badannya tepat di hadapanku. Lama aku terdiam tanpa sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Masih tertegun diam saat mataku dan mata kedua sosok itu saling bertemu. Siapa kalian? Tanyaku dengan suara gemetar. Kami disuruh oleh Mbah untuk menemanimu Den, jawab salah satu harimau yang sedang berdiri. Mbahku? Tanyaku memastikan. Iya Den, jawabnya lagi. Kemudian kedua sosok itu perlahan memudar dan seperti asap putih yang lama-kelamaan semakin tipis. Aku memutar pandangan mencari kedua sosok harimau itu. Tenang saja, kami berada di sekitarmu Den. Suara berat itu kembali terdengar, seakan tahu isi kepalaku. Entah kenapa kalung yang dihuni oleh Dewi Anggini bergetar, seakan merasakan keberadaan kedua sosok harimau yang barusan muncul. Kau kenapa Dewi? Tanyaku dalam hati. Tidak apa-apa Den, aku tidak menyangka Mbah akan mengirim kedua harimau itu, jawab suara Dewi Anggini. Apa kau takut disaingi Anggini? Kami tahu kau menyukai anak ini kan? Ucap suara berat sosok harimau itu menimpali obrolan kami berdua. Bicara apa kau Ki? Bantah Dewi Anggini. Sudah, kalian diam. Saya pengen tidur.
Selaku pusing mendengar suara mereka berdua menggema di pendengaranku. Kompak mereka berdua diam, tidak lagi melanjutkan perdebatan. Kembali kunyalakan lampu dan membereskan sajadah di lantaiku. Memilih naik ke kasur untuk merebahkan badanku. Hingga tidak lama mataku tertutup, dengan mulutku yang tidak berhenti menggumamkan zikir. Seperti biasa, hari-hari aku hanya ke sekolah, lalu ke panti, kemudian ke sekolah lagi. Hanya itu terus berulang, hingga hari Kamis tiba. Sempat wali kelasku memanggilku ke ruangannya, karena jumlah ketidakhadiranku yang akhir-akhir ini semakin banyak. Pertama saat kasus Tania, sekarang karena kasus di kampung Boim, dengan memberi alasan bahwa mengunjungi sanak keluarga yang sakit. Untung saja wali kelasku hanya memberiku peringatan, dan meminta ibu untuk datang dan membenarkan alasanku tersebut. Seakan sudah menjadi kebiasaan, sepulang sekolah aku langsung menuju panti. Rasanya kurang afdol bila sehari saja tidak melihat senyum gadis itu, atau hanya sekedar menggodanya saja. Motor langsung aku parkir di dekat gerbang panti, menenteng sebuah kantong berisi beberapa gelas es buah yang tadi aku beli di jalan. Maklum saja cuaca terik siang menjelang sore ini cukup membuat siapa saja berkeringat karena hawa panas. Sini Im, teriakku pada bocah itu sembari menunjukkan isi kantongan di tanganku. Mereka yang terlihat sedang mencabuti rumput liar di sekitar panti pun langsung berhamburan ke arahku dengan kebahagiaan mereka. Senang rasanya melihat wajah-wajah kecil polos dari mereka tertawa riang seperti saat ini. Aku tidak habis pikir, kenapa orang tua mereka tega meninggalkan buah hati atau darah daging mereka sendiri. Padahal bisa saja mereka itu bisa menjadi ladang pahala dan naungan kelak. Karena sesungguhnya Allah berkata, doa anak soleh dan soleha bisa menjadi ladang pahala bagi orang tua saat meninggal nanti. Walaupun memang kata Umi, tidak semua anak-anak di panti ini adalah karena diterlantarkan orang tuanya. Tapi ada juga yang sengaja dititipkan karena kondisi ekonomi yang tidak mendukung. Ada juga yang kedua orang tuanya meninggal dunia, sehingga Umi dengan senang hati dan sukarela mengambil mereka untuk dibesarkan. Berbekal tanah dan rumah peninggalan orang tuanya, serta gaji dari mendiang suami Umi yang katanya seorang polisi. Nih, bagi-bagi ke teman-temannya Im. Ujarku memberikan kantongan itu pada Baim yang notabene paling besar dari mereka semua. Semuanya baris ya, baris, ujar Baim memerintahkan pada adik-adik mereka untuk tertib. Aku hanya tertawa melihat kelakuannya itu. Sementara kulihat Umi dan Aina sedang duduk di depan ruangan panti, sembari sesekali mengipasi wajah mereka dengan selembar kertas. Mungkin kepanasan dengan hawa siang ini. Ini dek, ujarku pada Aina, menyodorkan satu lagi kantongan yang memang aku khususkan untuk Umi dan Aina. Wah, pas banget. Makasih banyak, Mas. Balas Aina berdiri sembari menerima kantongan berisi es buah yang aku berikan. Aku duduk di dekat Aina, hanya memperhatikannya menikmati es buah itu. Sesekali aku tersenyum sendiri melihatnya menikmati minuman itu, seperti baru pertama kali. Kenapa Mas tertawa? Tanya Aina menoleh padaku yang tertawa kecil melihatnya. Ah, enggak dek. Balasku masih dengan senyum yang tidak mampu aku tutupi. Mas, ada apa Mas? Kok liatin aku sambil senyum-senyum gitu? Ujarnya tambah penasaran. Kamu lucu dek kalau lagi makan, ketambah manisnya, ucapku lagi. Aina yang mendengar itu langsung mengalihkan tatapan matanya dariku, menunduk dengan raut wajah bersemu merah tanda malu. Walau aku lihat senyum kecil menghiasi bibirnya itu. Setelah Umi melihat kami berdua yang seperti tidak menganggap keberadaan Umi di tengah-tengah kami. Aku hanya menggaruk-garuk rambut sembari nyengir. Sore menjelang aku langsung pamit pulang pada Umi dan Aina yang masih sibuk membersihkan rumput. Umi, saya balik dulu ya, soalnya ada urusan sebentar, ujarku pamit. Aina yang mengetahui apa urusanku tidak lupa menyuruhku berhati-hati dan jaga diri. Entah kenapa walau kalimat itu terdengar biasa-biasa saja, namun dapat aku tangkap rasa khawatir dari ucapannya tersebut. Pasti, balasku tersenyum sembari melajukan motor meninggalkan area panti. Sesampai di rumah aku langsung mengganti pakaianku, kemudian menemui Mbok Im yang sedang berada di dapur. Mbok, aku mau kembali ke desa. Gimana, Mbok jadi ikut?
Tanyaku pada Mbok Yem yang katanya tadi ingin ikut ke desa tempat tinggal anaknya Pak Endang. Iya Den, tunggu Mbok beresin rumah dulu, sekalian minta izin sama ibu ya Den. Balas Mbok Yem kemudian lekas merapikan rumah. Sekedar memastikan pintu dan jendela sudah terkunci semua. Sementara aku langsung menelpon ibu untuk pamit mengantar Mbok Yem, sekalian melakukan apa yang memang akan aku lakukan di desa itu. Oh ya Bu, besok ke sekolah ya, soalnya dipanggil sama wali kelas, pintaku pada ibu sebelum menutup telepon. Sempat ibu mengeluarkan jurus celotehannya mendengar itu, namun lama-kelamaan melunak dan menyuruhku berhati-hati. Begitulah ibu, tidak pernah lama-lama atau terlalu larut dalam amarah padaku. Setelah memastikan rumah sudah aman dan mengunci pintu rumah, aku dan Mbok Yem langsung melajukan motor ke arah desa Ciptomulyo. Berharap malam ini, malam Jumat Kliwon, sosok pocong itu datang, agar aku segera dapat tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa penyebabnya. Selang beberapa jam aku sudah memasuki kembali gapura desa tersebut, langsung mengarah ke rumah Pak Endang. Namun belum sampai di halaman rumah, kulihat ada beberapa warga yang berkumpul di depan rumah Pak Endang. Terlihat juga beberapa bapak-bapak parubaya yang kondisinya tidak jauh berbeda dengan kondisi Pak Endang saat awal aku mengunjunginya. Mereka yang seakan menanti kehadiranku langsung nampak tidak sabar menantiku turun dari motor. Sementara Mbok Yem pun tidak kalah bingungnya. Ada apa ini nak? Tanya Mbok Yem bingung pada Pak Endang yang berjalan menghampirinya sembari mencium tangannya. Ini Mbok, warga desa ingin meminta tolong pada Mas Fahri untuk mengobati luka mereka gara-gara pocong itu, balas Pak Endang menunjuk beberapa bapak yang terluka itu. Aku baru tahu, ternyata semua yang dilukai dan menjadi korban oleh sosok pocong tersebut adalah laki-laki. Apa yang sebenarnya terjadi? Pastilah ini ada penyebabnya. Tidak mungkin sosok itu hanya menyerang para lelaki bila tidak mempunyai alasan yang kuat. Tolong bantu suami saya Mas Fahri, ucap salah satu ibu yang berjalan ke arahku sembari menggandeng suaminya yang terlihat terluka di bagian pinggul bagian samping, dengan kondisi luka yang masih sedikit basah dan dikerumuni lalat. Sabar ya Bu, pasti saya bantu. Segera aku meminta pada Pak Endang untuk menyuruh mereka satu persatu naik ke atas rumah untuk aku coba obati. Tentu saja dengan meminta kepada Allah dan bantuan dari Dewi Anggini yang pernah memberitahuku tentang obatnya. Beberapa warga yang selesai kuobati sempat ingin menyodorkan beberapa lembar uang, katanya sebagai tanda terima kasih. Namun aku tolak. Tidak mungkin aku mengambil keuntungan dari kondisi mereka yang memprihatinkan ini. Cukup doakan yang terbaik saja Bu, Pak, buat saya. Ucapku membuat mereka tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Setelah semua warga yang terluka selesai aku obati, aku bergabung duduk bersama Pak Endang dan keluarga di balai-balai depan rumah. Maaf ya Mas Fahri, bukannya mau merepotkan, tapi kemarin ada warga yang bertanya bagaimana luka saya bisa sembuh. Jadi setelah saya menceritakan pada mereka, semua penasaran dan ingin bertemu dengan Mas Fahri. Ucap Pak Endang tampak tidak enak, mungkin mengira sudah menyusahkanku. Tidak apa-apa Pak, saya juga senang bisa membantu warga di sini, ucapku tersenyum. Ibu pasti bangga Den, timpal Mbok Yem. Mungkin tidak mengira aku bisa mengatasi ketakutanku dan masa-masa sulit yang aku jalani di awal-awal mengalami hal ini. Toh setiap hari beliau juga yang melihat kondisiku seperti apa saat berteriak-teriak setiap malam dan tidak mau keluar rumah saking tidak inginnya melihat rupa mereka, para arwah dan bangsa jin yang berkeliaran di luar rumah dan di setiap sudut desa. Tengah asik berbincang dan menikmati segelas teh hangat yang dibuatkan oleh Mbok Yem, suara gadis menjajakan kue terdengar dari kejauhan. Dia pasti Dinda. Benar saja, tidak lama sosok gadis desa itu berjalan di jalanan desa sembari menenteng 2 buah bakul dari anyaman bambu di tangannya. Nampak sederhana dengan rambut yang ia ikat ke belakang dan kain jarik yang terpasang di tubuh bagian bawahnya, khas gadis pedesaan. Mau kue Den? Kue buatan ibunya Nak Dinda enak loh, tawar Mbok Yem padaku. Aku hanya mengangguk dan lekas Mbok Yem memanggil Dinda agar mendekat. Sempat melempar senyum ramah saat melihatku. Astagfirullah, gumamku saat sadar aku sempat terpana melihat senyum manis gadis itu.
langsung teringat kembali dengan Aina di panti. "Gimana kabarnya ibumu, nak?" tanya Mbok Yem pada Dinda yang tengah sibuk mengambilkan kue pesanan kami. "Baik-baik saja, Mbok. Gimana kabar Mbok Yem?" balas Dinda sopan. "Alhamdulillah, nak. Salam ya pada ibumu," ujar Mbok Yem kembali. Kulihat kue yang dijajakan Dinda tinggal sedikit. Aku meminta agar Dinda tetap di sini saja dulu, karena pastilah kuenya ini akan habis. Selain karena kondisi perutku yang berteriak meminta diisi, juga tidak dapat aku pungkiri bahwa kue buatan Dinda memanglah sangat enak. Kasihan juga melihat kondisinya yang sepertinya sudah cukup lelah, terlihat dari cucuran keringat di sekitar wajahnya. Aku dan Dinda pun masih berbincang berdua saat Mbok Yem dan Pak Endang naik ke dalam rumah. Sementara Bu Fatima pamit ke sumur belakang untuk menimba air guna keperluan mandi. "Mas kesini buat nyari teror pocong itu ya?" tanya Dinda tiba-tiba. Aku sejenak menoleh padanya dan bingung siapa yang memberitahu dia kalau aku kesini untuk menyelidiki sosok pocong itu. Toh perasaan hanya Pak Endang dan Bu Fatima yang tahu. "Iya, Dek," balasku singkat, masih khusyuk menikmati kunyahan tiap kunyahan kue di mulutku. "Sebenarnya saya tahu sesuatu, Mas, tapi saya tidak berani memberitahu warga, takut," ucap Dinda kembali dengan nada sedikit berbisik. Aku menautkan alis mendengar ucapannya. Tahu sesuatu? Apa dia tahu sesuatu menyangkut sosok pocong itu? Rasanya itu tidak masuk akal, mengingat rumahnya yang terletak di dekat kebun, yang kata warga, tempat sering muncul sosok pocong itu. "Ceritakan coba, Dek," pintaku penasaran. "Kalau Mas mau tahu, sebentar malam temui saya di dekat rumah Mas. Kita sama-sama mencari keberadaan sosok itu," balas Dinda masih dengan berbisik. Aku setuju dan mengatakan akan menemuinya sebentar di dekat rumahnya. Entah apa yang ingin Dinda beritahukan, tapi semoga saja itu memang menyangkut hal yang sedang aku cari tahu. Langit yang sudah memerah menandakan akan masuk waktu malam. Dinda segera pamit dan berterima kasih karena sudah memborong dagangannya. Aku memilih masuk ke rumah menyusul Mbok Yem. Lagian tentang keluarnya bangsa jin menjelang pergantian siang dan malam bukanlah pamali semata. Bahkan Nabi pun sudah mewanti-wanti tentang hal itu. Malas juga rasanya bertatapan mata dengan para makhluk penghuni desa yang terlihat sudah mulai banyak yang berlalu lalang, seakan menggantikan peran warga desa meramaikan desa ini. Sehabis sholat isya berjamaah di musola desa, tentu saja itu bisa terjadi karena aku yang berusaha meyakinkan warga desa agar tidak takut keluar rumah malam hari. Karena niat kita semata-mata untuk menyembah kepada Allah dan melaksanakan perintahnya. Sekuat apapun makhluk itu, bila niat awal kita memang untuk mencari ridhonya Allah, maka niscaya Allah sendiri yang akan melindungi kita dari segala bentuk gangguan makhluknya. Setelah warga desa sudah kembali pulang ke rumah mereka masing-masing, aku memilih untuk duduk sendiri di dalam musola sembari berzikir dan meminta perlindungan dari Allah untuk malam ini dan malam-malam selanjutnya. Entah kenapa di tengah aku berzikir sembari menutup mata, telingaku mendengar seperti beberapa suara yang mengikuti lantunan zikirku. Serasa berada tepat di belakangku yang saat ini sedang bersila. Sekitar pukul 9 malam suasana desa sudah sangatlah sunyi. Hanya beberapa suara binatang malam yang terdengar sesekali berbunyi, seakan menandakan sepinya desa malam ini. Aku keluar dari musola, lalu berjalan sendiri ke arah rumah Dinda. Seperti rencana awal, aku akan menemuinya malam ini di jembatan dekat rumahnya. Belum sampai aku di jembatan, aku sudah melihat seorang gadis sedang berdiri sendiri di dekat jembatan itu. Sesekali seperti sedang memperhatikan sekitar, aku segera tahu bahwa itu pasti Dinda. Dia yang melihatku melangkah ke arahnya, segera berjalan menghampiriku. "Jadi gimana, Dek?" tanyaku dengan suara pelan. "Lebih baik kita ke rumah dulu, Mas," ajaknya yang segera berjalan mendahuluiku menuju rumahnya. "Sebenarnya begini, Mas, aku juga sering melihat sosok itu di sekitar desa ini. Bahkan sesekali pernah bertatap mata dengannya. Namun anehnya sosok itu hanya lewat tanpa menyerangku, Mas," ucap Dinda saat kami sudah duduk di balai-balai depan rumahnya. "Di mana kamu pernah melihatnya, Dek?" tanyaku lagi ingin tahu. "Di jalan masuk dekat rimbunan bambu itu, Mas. Di jalan setapak sebelum sungai," jawab Dinda. Benar saja,
Ini pasti ulah pria yang kulihat. Batinku membenarkan dugaanku itu. Namun kenapa Pak Endang bilang kalau sosok pocong itu sering muncul di kebun belakang rumah Dinda ini? Aku berdiri melangkah ke samping rumah Dinda. Berdiri mengamati suasana kebun yang seperti kemarin-kemarin. Nampak gelap dengan nuansa pekat yang tertangkap di indraku. Aku bergidik sendiri membayangkan seberapa banyak sosok-sosok yang berada di dalam kegelapan itu. Kenapa mas? Tanya Dinda heran sembari menepuk pundakku. Ah, enggak dek, balasku setengah kaget. Aku lalu mengajak Dinda kembali berjalan menyusuri jalanan desa yang sangat sunyi ini. Dengan langkah pelan dan sedikit mengendap, kami berdua berjalan. Benar kan di sini dek? Tanyaku memastikan saat sudah sampai di jalan setapak masuk rimbunan bambu. Iya mas, balas Dinda berbisik dan terlihat celingak-celinguk mengamati keadaan sekitar. Aku berjalan masuk ke rimbunan bambu diikuti Dinda yang hanya memegang ujung bajuku, saking gelapnya keadaan waktu itu. Aku berjalan menunduk karena di jalan masuk itu, di sela-sela rimbunan, banyak aku lihat sosok-sosok yang sepertinya memang tinggal di rimbunan bambu tersebut. Sosok anak kecil dengan wajah pucat di dekat sosok putih berambut panjang yang berdiri di dekatnya. Hanya mengamati langkahku dan Dinda di tengah kegelapan, tanpa melakukan apapun. Sembunyi dek, ucapku pada Dinda untuk mengikutiku bersembunyi di dekat sebuah pohon pisang, guna mengamati terlebih dahulu keadaan rumah Ki Rohib yang nampak sunyi tanpa aktivitas apapun. Hanya angin yang sesekali bertiup kencang membuatku sedikit menggigil saking dinginnya. Kita tunggu dulu mas, bisik Dinda yang bersembunyi di belakangku. Aku mengangguk lalu mengamati keadaan. Entah berapa lama aku dan Dinda bersembunyi, saking lamanya gigitan nyamuk pun sudah memenuhi leher. Aku dan Dinda serentak terdiam saat sebuah suara keretakan gigi-gigi terdengar dari kejauhan. Dia datang, bisikku meminta Dinda untuk diam dan memperhatikan keadaan sekitar. Dinda hanya mengangguk dengan menampakkan burat ketakutan di wajahnya. Benar saja tidak lama berselang dari arah samping rumah Ki Rohib, muncul sosok hitam yang nampak berdiri di dekat pohon. Walau hitam, sosok itu masih bisa terlihat dari paparan cahaya lampu. Sosok itu sejenak terdiam, tidak lama melompat ke arah rumah kemudian menghilang menembus dinding rumah Ki Rohib. Aku masih menunggu apa yang akan terjadi. Namun lama sosok pocong itu masuk, belum ada tanda-tanda apapun. Aku yang baru saja hendak berjalan menuju rumah itu dikagetkan oleh suara seorang pria yang berasal dari belakang. Siapa kau? Teriak suara itu. Aku menoleh kemudian terlonjak kaget melihat Ki Rohib yang berjalan dari arah rimbunan pohon bambu. Entah dia dari mana, aku yang terciduk pun hanya bisa berdiri sembari siaga karena jelas terlihat di belakang Ki Rohib telah berjalan dua sosok prajurit kurus kering yang kulitnya berwarna hitam. Di belakangnya terdapat juga sosok hitam berbulu lebat dengan mata merahnya yang menatap tajam padaku. Cahaya api berbentuk kepala dengan seringainya terbang di atas, membuat Dinda yang juga melihat itu langsung berlindung di belakangku. Ayo kita pergi saja mas, lirik Dinda dengan suara yang bergetar karena takut. Tenang dek, tenang, balasku berusaha menenangkannya. Padahal aku sendiri hanya bisa berdiri dengan cucuran keringat dan lutut yang bergetar. Ya, tidak dapat aku pungkiri nyaliku ciut. Bukan karena melihat sosok-sosok yang berada di belakang Ki Rohib, tapi aura milik Ki Rohib itu sendiri yang membuatku terintimidasi. Aura hitam pekat dengan hawa panas yang dapat aku rasakan dari kejauhan. Apa yang kau lakukan di sini, bocah? Teriak Ki Rohib. Saya minta hentikan perbuatanmu, Ki. Itu hanya membuat warga desa menderita. Balasku walau setengah takut. Ki Rohib tertawa, lalu maju beberapa langkah mendekatiku. Tahu apa kau? Balasnya sembari menunjuk wajahku dengan tongkat kayu yang ia bawa. Ayo kita pergi mas. Tidak henti-henti Dinda mengajakku pergi, mungkin merasa takut yang sangat. Saya sudah tahu perbuatanmu, lebih baik Ki, menghentikan itu sebelum terjadi sesuatu yang lebih membahayakan. Balasku melangkah mundur masih dengan Dinda yang bersembunyi ketakutan di belakangku. Itu urusan saya, tidak usah ikut campur. Balas Ki Rohib kemudian mengisyaratkan pada para perewangnya untuk menyerangku. Tiba-tiba tanpa aba-aba sosok api yang terbang itu melesat cepat ke arahku dengan tawanya yang menggelegar. Spontan aku dorong tubuh Dinda agar menghindar, sedangkan aku menjatuhkan badan menelungkup di atas tanah menghindari serangan sosok itu. Tidak mau ketinggalan, sosok hitam besar bermata merah berlari ke arahku
yang masih berusaha menghindari serangan sosok bola api itu. Langkah kakinya yang besar seakan menggoyangkan tanah yang kupijak. "Awas mas!" teriak Dinda padaku. Aku spontan menoleh dan dengan cepat menghindari serangan sosok hitam besar itu yang hampir saja merepukan badanku dengan injakan kakinya. "Dewi!" teriakku pada sosok yang belum muncul di hadapan. Angin tiba-tiba berembus kencang, diiringi wangi semerbak yang mengisi penciumanku. Sosok-sosok perewangan Kiroib terlihat khawatir, seakan merasakan hawa yang ditimbulkan oleh kedatangan sosok Dewi Anggini. Benar saja, perlahan sosok Dewi Anggini berdiri di hadapanku sembari tersenyum. "Ternyata masih membutuhkanku, Den," ujarnya. Apa dia marah atau kenapa ya sampai mengatakan itu? "Tentu saja Dewi, bantu aku." Balasku mengerti maksud ucapan yang sepertinya berpikir aku tidak membutuhkannya lagi karena kedatangan dua sosok harimau yang diberikan oleh Mbah kemarin. Ternyata mereka juga mempunyai perasaan sama seperti kita, iri dan merasa disaingi. Kiroib yang melihat kedatangan Dewi Anggini hanya tersenyum, nampak tidak gentar sedikit pun dengan hawa yang dimiliki oleh Dewi. Wah, sang Dewi Ular Putih ternyata mengabdi dengan bocah ya." Ledek Kiroib pada Dewi Anggini yang masih berdiri diam di hadapanku. "Itu bukan urusanmu, Pak Tua," balas Dewi Anggini, walau dengan suara halus dan lembut. "Itu bukanlah sesuatu yang baik." "Apa yang kalian lakukan? Serang dia!" teriak Kiroib memerintah semua perewangannya untuk menyerangku dan Dewi Anggini. "Bantu aku, Den. Baca semua mantra dan ayat-ayat yang Raden tahu," ucap Dewi Anggini padaku. Aku segera bersila di belakang Dewi Anggini, sementara Dinda langsung berlari ke dekatku dan masih bersembunyi di belakang punggung takut. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Buat teman-teman yang belum mengikuti kisah sebelumnya, teman-teman bisa cek videonya di kolom deskripsi. Agar tidak ketinggalan kelanjutan dari kisah ini, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.